Pemirsa, sudah bersama saya Menteri yang paling sibuk selama Lebaran. Itulah Menteri Perhubungan Budi Karya. Pak Budi, ini Anda selama liburan ini beredar kemana-mana nih Pak? Iya, termasuk hari ini Pak? Begitulah Pak. Jadi memang saya pikir amanah harus kita jalani dengan baik Pak. Dan secara umum amanat Presiden bahwa mudik itu pemudik harus nyaman dan lancar, ini kesan umum bagaimana Pak Menteri? Ya, kesan umum alhamdulillah sampai sekarang baik Pak. Jadi kalaupun ada beberapa titik itu tidak ada stagnasi yang signifikan ya. Tetapi memang saya harus katakan insya Allah nanti baliknya kita bisa handle juga gitu. Iya, ya. Balik lagi. Nah kalau kita lihat yang diingatkan berkali-kali oleh Presiden dan Pak Menteri ketika kita berkumpul di tempat ini juga, bahwa minta para pemudik itu jangan numpuk. Kan kita Lebaran tanggal 2 hari Senin ya, diminta kalau bisa sebelum tanggal 30 itu. Ya. Dari awal pekan sudah ini. Ya. Itu terjadi nggak? Tidak penumpukan ke dekat akhirnya juga terjadi walaupun tidak maksimal ya. Tidak terjadi maksimal, artinya itu hanya terjadi di penyeberangan H-3 puncak dan tol di H-2 kita bisa atasi. Tapi mungkin saya ingin bercerita, Pak Presiden ngomong begitu itu bukan tanpa effort. Kami 4 kali ratas dan membahas effort apa yang harus dilakukan. Di antaranya memperpanjang libur, ya. Jadi ada cuti yang kita tambahkan wajib menjadi 3 hari sehingga masyarakat bisa libur dari hari Jumat ya sampai ke hari Minggu berikutnya gitu. Ya, tanggal 9 baru masuk. Pertama kali itu. Setelah ditetapkan itu kami ditantang. Karena apa? Tiba-tiba ada angka 85 juta riset. Ya. Pak Presiden terkesima dan wah ini nggak sembarangan gitu. Anda harus siapkan satu upaya yang sebaik-baik mungkin gitu. Sampai 2 kali 3 kali, yang keempat baru disetujui. Oke, 4 rekayasa yaitu ganjil genap, ya, one way, kontraflow dan kendaraan 3 sumbu tidak boleh. Nah itu melalui satu ratas. Kami pun selaku pengendali melakukan rapat berulang-ulang, ya, berulang-ulang, dan kami melakukan simulasi, mensimulasi antara volume dan kapasitas. Berapa sebenarnya yang terjadi gitu, dan itu lakukan. Nah akhirnya ya ganjil genap diberlakukan karena kita akan mengupayakan agar visi ratio itu tidak melampaui 0,8. Antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan itu memang ada surveinya ya? Ada surveinya. Jadi biasanya dimulai dari survei kecenderungan pergerakan. Ya. Setelah survei itu yang 80 juta seluruh Indonesia kan. Tapi setelah itu ada lagi survei yang lebih detail, di udara berapa, kereta api berapa, laut berapa, darat berapa. Itu survei terhadap pergerakan sebelum Lebaran ya? Jadi kita ada random dengan jumlah yang banyak sekali, sehingga kita mensurvei secara makro dan mensurvei secara mikro detail berkaitan dengan pergerakan dari Jabodetabek, ya. Itu kemana saja dan bagaimana dan sampai hari apa gitu. Dan apa yang ditampilkan dalam survei itu memang menjadi satu guidance bagi kita untuk melakukan simulasi. Oleh karenanya dari simulasi itu kalau dibayangkan, katakanlah kita itu liburnya cuman katakanlah dari hari Sabtu, hari Kamis sudah masuk gitu. Wah, mengelolanya susah banget itu. Nah, dengan itu libur dipanjangkan, maka terjadi spreading. Bahkan contohnya mereka yang mudik
pada hari H itu banyak sekali. Kalau itu Kamis nggak mungkin mereka, tapi karena dia tahu itu hari Minggu maka dia hari ini. Nah dari situ baru kami perbandingkan dengan kapasitas yang ada. Nah itulah satu konsep yang dimulai dari survei, melakukan simulasi dan dioperasikan. Dan alhamdulillah berjalan baik juga berkat dukungan media massa. Ya, Berita Satu memberikan satu informasi dan investor kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kekompakan stakeholder itu menjadikan suatu modal bagi kita untuk menyelesaikan tugas negara. Iya. Jadi imbauan Presiden agar tidak menumpuk itu cukup sukses ya. Alhamdulillah. Tidak menumpuk ya. Iya, alhamdulillah. Yang terjadi kalau darat ya, yang paling banyak di mana? Di Cikampek atau Palimanan atau Brebes? Jadi atau kita arah Semarang sana. Jadi kita memang sudah petakan dari awal, Pak. Maaf agak ke belakang sedikit ya. Kita ngomong soal udara, laut, kereta api. Dalam pemetaan kita tuh tidak ada stagnasi yang akan terjadi. Tetapi darat, 47% masyarakat itu akan bergerak menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Nah itu signifikan sekali gitu. Nah oleh karenanya setelah itu kita memetakan lagi, kalau ini terjadi, mana daerah yang kritikal. Nah kita temukan 2 daerah secara makro ya, yaitu Jakarta Semarang dan Merak Bakahuni. Terjadi satu katakanlah penyempitan atau volume kecenderungannya melebihi kapasitas. Nah dibantu dengan rekayasa maka itu dilakukan. Jadi memang 2 tempat itu adalah daerah ya kalau kita ngomong seru-seruan pertempuran yang memang kita harus lakukan. Kita manage, kita perhatikan, bahkan kita kan waktu itu diskusi Pak Primus, bagaimana disitulah tempat yang memang harus diamati secara cermat. Ya. Kemudian di pelabuhan itu yang laut ya, itu yang ke arah barat ya, Merak Bakahuni. Ya. Itu yang ada stuck sedikit. Iya betul. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dihindari juga ya. Jadi ceritanya H-3 itu buruh baru selesai gajian Pak, dan baru libur gitu. Jadi mereka sebenarnya cenderung mengambil kesempatan pertama gitu, dibandingkan mereka harus ke hari yang lain gitu. Jadi tercatat di ASDP itu 37 kendaraan, 37 kendaraan, ya. Padahal kapasitas 19.000. Nah, tidak pernah terjadi itu. Jadi serta merta itu terjadi di situ. 37.000 ya, itu. Satu hari satu malam, Pak. Nah, oleh karenanya hari berikutnya kami langsung menambahkan 2 pelabuhan sehingga itu cair dalam waktu kurang dari 12 jam. Sabar, pelabuhan yang resmi kan punya pemerintah ya, Merak. Ya. Merak ya. Ya. Kemudian ada pelabuhan swasta. Ya. Terus ada Indah Kiat Indah juga. Kiat. Terus ada satu lagi? Punya Pelindo sebenarnya itu. Punya Pelindo ya. Ciwandan. Itu sebetulnya pelabuhan 2 itu pelabuhan barang ya. Betul, pelabuhan barang. Sebenarnya, friendly speaking, Ciwanda itu sedang kita proses untuk pelabuhan penumpang juga. Tetapi memang dalam masa pandemi itu tidak jadi kita lakukan. Gitu. Jadi memang saya ingat sekali itu akan dilakukan, nah kita lakukan. Walau itu pelabuhan barang, ya saya waktu itu memimpin langsung convert itu menjadi pelabuhan penumpang, jalan dan membahagiakan masyarakat. Bayangkan mereka tertahan tiba-tiba langsung bisa mendapatkan kapal dan pasti lega teman-teman yang ada di sana. Jadi kapal-kapal itu yang punya SDP ya? SDP. ASDP. Ya. Itu berapa banyak Pak kapal-kapal itu? Nah kapal ini juga kita ada sekitar 60. Tetapi pertama kali
kita tidak bayangkan sebesar itu, sehingga kita perbolehkan hanya 41 kapal, yaitu kapal-kapal yang besar-besar, yang dengan kapasitas 5.000 ya, karena itu diharapkan bisa cepat ya. Dan tapi pada saat kita melihat bahwa ada kecenderungan naik, kita naikin menjadi 53 kapal yang bergerak. Nah, setelah itu kita tambah lagi dengan 2 kapal untuk yang di Indah Kiat. Nah, kalau yang ke arah timur, Banyuwangi, Gilimanuk nggak terlalu Sebenarnya ribet Gilimanuk seperti barat. ada yang viral ya, ada foto orang mengantri. Itu hanya 1-2 jam. Ya otomatis Jam, ya, wajar. memang wajar ya, karena orang kadang-kadang berpikirnya itu sama gitu. Wah, aku pengen pulang habis buka puasa, itu favorit. Ya. Atau saya mau jalan setelah sahur, sama semuanya itu. Iya. Itu yang terjadi membuat satu titik menjadi jumlah yang besar. Iya. Ya. Ya. Lumayan ya, yang paling ditakutkan itu kan jalur Cikampek ya. Itu kan padat sekali ya. Cikampek ke arah Cirebon ya. Lewat apa namanya? Di Palimanan ya. Terus Ya, ada tol yang baru itu. Ya. Sebelum Palimanan. Kemudian ya Brebes ya, yang Ya. pernah terjadi tahun berapa itu. Ya, Itu ya. tahun ini nggak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada. Jadi memang bahkan mereka yang pulang ke Jawa, ke Semarang itu dari Jakarta 6 jam. Ya. Mereka sampai kilometer 47 memang 2 jam. Tapi dari 47 sampai 414 itu 4 jam. Jadi beberapa hari itu demikian. Jadi justru H-4 sampai H-1 itu 6 jam rata-rata. Mereka yang ke Jawa Tengah. Dan pada saat H-1 saya keliling naik helikopter, relatif sudah kosong. Nah, surprise-nya itu hari H naik lagi, Pak. Hari H naik. Hari H itu rekod. Tahun ini rekod paling banyak. Tahun ini justru mudik terjadi pada hari H. Hari H. H-2 dengan hari H. Hari H. H-1 malah enggak. Enggak. H-1 kosong. Kosong, malah Kosong. takbiran ya. Iya. Hari H. Hari H itu setelah orang sholat, orang baru pulang. Iya, betul. Termasuk dari Jakarta ini paling banyak. Yang dari Jakarta memang. Justru ya. Gitu. Begitu. Pemirsa, tahun ini diperkirakan yang mudik 85 juta ya. Menurut survei Kementerian Perhubungannya. Kita akan melihat bagaimana koordinasi Kementerian Perhubungan dengan instansi terkait sehingga tahun ini mudik relatif lancar. Kita mengantisipasi bagaimana kembali ke Jakarta. Nah, untuk membahasnya setelah jeda berikut. Nama saya dalam perbincangan dengan Menteri Perhubungan di rumah kediaman, rumah dinas di Jalan Widya Chandra 4 nomor 19. Ini rumah yang asri sekali, penuh anggrek Pak ya. Ini semua Suasana. itu. Tapi tenunan NTT, wah, NTT luar semua. biasa. Dan itu hampir semuanya. Dan banyak Sumba ya. Iya, Sumba. Rupanya Sumba Ibu memang top, Pak. Top Sumba ya. Top Sumba. Gambar kuda, gambar macam-macam. Iya, luar biasa. Ya. Pemirsa, 85 juta. Nah, itu bagaimana koordinasinya? Tapi terjadi nggak 85 juta? Itu belum selesai hitung ya? Terjadi, Pak. Karena kita memang harus mengkonfirm semua riset itu dari pelaku, terutama jasa marga. Jasa marga itu selalu mengikuti sejak 5 tahun terakhir. Kita melakukan survei, dia melakukan itu. Nah, 85 juta, saya ingin memberikan suatu impresi bahwa itu memang terjadi. Ada 2 rekor yang terjadi, yaitu orang mudik keluar dari Jakarta 1,7 juta. Dari Jakarta ya? Nah, yang ke timur, ke barat, ke selatan itu 1,7. Jadi itu lebih tinggi kurang lebih 6% dibanding 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi, dibanding 2019 ya? Karena kalau 2021 kan Iya. bukan bisa diperbandingkan. Begitu juga yang di angkutan penyeberangan 1,6 juta dalam konteks itu.
Jadi bisa dikatakan 80 juta itu kalau direpresentasikan oleh darat itu memang terjadi gitu. Dan beruntung kita sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan 4 rekayasa itu sehingga kita mampu untuk menjalankan ini dengan baik ya. Dan memang tantangannya adalah di darat terutama karena darat ada kecenderungan terutama di Jawa sejak jalan tol ini ada mereka naik mobil. Jadi Pak Primus kalau umpamanya kita muda belia gitu ya, katakanlah umur 30, 40 pertama kali punya mobil gitu, seneng driving ya jalan darat, sehingga sempat kita khawatir nih kereta api dan udara kurang gitu. Ternyata ya penuh juga, tapi pertama kali agak kurang yang pesan udara dan darat untuk tujuan Jawa Tengah. Tapi setelah dilakukan satu campaign, akhirnya habis tiketnya. Tapi itu bayang, mereka ingin pulang ke kampung karena setelah itu kan mereka akan berwisata atau dengan mobil. Kalau dengan mobil sendiri bisa kemana-mana. Iya, betul. Ya, nah saya mulai dari angka-angka dulu. Jadi 85 juta. Tadi yang Pak Menteri sebutkan di Jakarta keluar itu 1,6 ya? 1,7 juta. Itu kan bukan selama periode sebelum Lebaran ya? Itu sekian hari? Dalam sekian hari? Atau berapa hari itu? Periode sebelum mudik, 1 minggu sampai sekarang. Oh, sampai sekarang, oke. Nah, dalam simulasi 85 juta itu yang waktu kita bertemu di sini sepekan ya, sebelum 2-3 hari sebelum rame-rame mudik itu dinyatakan bahwa ada sekitar 14 juta lebih itu dari Jabodetabek. Terjadi nggak dari Jabodetabek? Iya, terjadi kan. Kalau ini di sini catatannya ya. Iya. Itu yang darat saja 1,7 ya. Iya. Itu Jakarta aja. Jakarta. Terus yang apa namanya? Ini cuma satu sisi. Yang penyeberangan 1,6 ya. Terus bus 1,3. Jadi memang terjadi tuh 14 juta itu dari ini. Karena memang Jabodetabek adalah satu pusat ekonomi ya. Iya. Jadi memang itu yang menjadi satu potensi lah ya. Mengapa saya katakan potensi? Karena mudik ini adalah satu hal yang penting bagi kita, silaturahmi nomor 1. Tetapi di balik silaturahmi itu ada yang namanya penyebaran ekonomi. Iya. Orang pulang belasan triliun orang spending untuk di tempat-tempat di kampung masing-masing. Dan tahun ini terjadi ya, sejak setelah 2019 ya, kita off 2020-2021, tahun ini terjadi. Ya. Karena memang Presiden ingin membahagiakan masyarakat. Ya. Nggak ada rem, Pak. Kalau selama ini kan kita penyekatan. Saya diperingatkan berapa kali. Tidak ada rem, ya. Tidak ada penyekatan, tidak ada putar balik. Jadi tidak ada putar balik? Tidak ada. Jadi artinya kalau orang salah jalan, misalnya ganjil genap, ya harus ganjil tapi genap, apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Nah ini hasil koordinasi. Jadi tadi Pak Menteri hanya menyebutkan jasa marga, tapi koordinasi juga dengan Polri ya, Korlantas ya? Ya, Korlantas luar biasa. Korlantas, Polri luar biasa memberikan satu supporting. Kami mulai dari rapat terbatas ya, Polri ke Korlantas, kita bahas di sana. Setelah itu kita simulasi, sama-sama itu kita simulasi beberapa kali dengan Korlantas. Setelah itu aksi ya. Nah, aksi yang jadi kepala kelas adalah polisi. Kami melakukan koordinasi saja gitu. Jadi kalau koordinator tertinggi itu Menteri Perhubungan ya? Leading sektornya secara legal adalah Kementerian Perhubungan. Tetapi dalam mudik kali ini koordinatornya adalah Menteri PMK, Menko PMK. Menko PMK. Menko PMK. Tapi kepala kelas di lapangan adalah Polri. Menteri. Ya. Oh di lapangan
Polri. Polri. Tapi ini betul-betul Menteri Perhubungan langsung Ya. ke lapangan ya. Leading sektornya. Jadi Pak Menteri sendiri beredar di lapangan tuh dari hari apa tuh? Tiap hari saya lihat di TV di mana-mana itu. Ya, tiap hari Pergerakan. saya filosofinya adalah satu, kerjasama itu menjadi kunci. Iya. Tanpa kerjasama nggak mungkin kita melaksanakan sendiri. Ya kalau dengan polisi kan pasti iya. Ya. Iya. Tapi bagaimana dengan media? Ya. Betul. Bahkan Pak Presiden itu menyampaikan kepada kami, tolong komunikasikan policy-policy Anda yang Anda buat. Berulang-ulang menyatakan itu. Karena apa? Dari komunikasi itulah kita bisa mendeliver policy yang kita lakukan. Dan kalau kita ngomong policy kan harapannya jalan gitu. Nah ini peran media tinggi sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Primus kepada teman-teman media. Kalau yang lain, Kemenkes, Pertamina, PU, ya pasti bantu. Karena para KL ini adalah satu institusi di bawah komando Presiden. Iya. Tapi media kan institusi lain. Betul. Yang bebas untuk mengekspresikan diri kan gitu. Betul. Ya. Dan saya gembira bahwa kegembiraan masyarakat itu tercermin dengan kita berhasil dan coverage dari media luar biasa. Iya. Saya selama ini kan jujur nggak tampil di TV karena saya punya juru bicara. Iya. Tapi khusus untuk mudik ini Mudik, ya. saya turun gunung karena saya ingin menyampaikan apa yang harus kita sampaikan pada masyarakat. Iya. Dan kita sama-sama tidak libur ya. Luar biasa. Jadi Kementerian Perhubungan, Polri, wartawan. Wartawan, Kita tetap memberitakan dari lapangan. Luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat 85 juta Jabodetabek ya fokusnya. Tetapi selain Jabodetabek itu daerah mana yang kira-kira cukup serius juga kemacetannya? Sebenarnya kalau kemacetan darat itu Jawa Timur terutama ya. Jawa Tapi Timur ya. Tidak signifikan. Jawa Timur apa? Yang ke Madura atau yang dari Surabaya ke berbagai kabupaten? Kalau darat ke berbagai Kabupaten. kabupaten itu. Relatif ada kemacetan tapi tidak signifikan seperti di Jabodetabek. Tapi kalau kita bicara laut itu namanya Madura, Kangean, Jawa Timur itu selalu jadi masalah karena overkapasitas. Iya. Ya. Selalu viral. Makanya saya tunjuk Dirjen Laut harus di Jawa Timur. Dirjen Laut harus memantau titik-titik di mana ada pergerakan, menambah sarana, memberikan backup di situ. Ya. Tidak di situ aja Pak, ada di Selayar, ada di Banjarmasin, ada di Samarinda, ada di Pangkalan Bun, bahkan kota yang relatif kecil karena semua buruh turun ke situ dan mereka pulang ke Jawa. Iya. Dan Batam, mereka yang pulang ke Sumatera Utara. Batam. Nah, tempat-tempat itu menjadi tempat-tempat yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kereta api sih merata, karena mereka masih punya pilihan ya, darat ya. Tetapi udara bagi kaum berpunya lah katakanlah. Ini ada satu fenomena yang unik ya menurut saya. Iya. Jumlah pesawat yang di Indonesia kan turun. Turun ya. Jadi dari kalau full 400 ya. Kalau semua beroperasi. Dulu itu 550. Sekarang 550 kalau. Sekarang 350 lah. Jadi 550 turun ke 300-an. 350. Ya. Tapi itu pun kemarin bisa mengcover. Bisa mengcover dan Makanya. di Soekarno-Hatta itu H-2 ya. Itu rekor tertinggi juga di situ. Paling tinggi. Jadi himbauan kita untuk melakukan manajemen traffic dimaksimalkan itu terjadi gitu. Jadi memang sebenarnya kalaupun ada satu coverage yang lebih banyak katakanlah seperti yang dulu 550, mungkin ini jumlah pemudik menggunakan
kapal udara itu tinggi sekali, Pak. Dan saya bahagia sekali karena apa? Bali itu menjadi satu destinasi. Jadi kalau kita lihat ke Bali sekarang ini, jadi kemarin pesawat udara itu destinasi kebanyakan ke Bali atau memang ada 4 kota. 4 kota? Surabaya, Medan, dan Makassar, Bali. Surabaya, Tapi Medan. Bali itu salah satu favorit. Bali. Ya, ya. Makassar termasuk ya? Makassar termasuk. Makassar termasuk ya. Jadi ini kalau andaikan ini ledakan penumpang udara, itu pesawat kita nggak mencukup ya. Jadi ini Karena memang kalau udara kan supply itu membatasi. Iya. Kalau sudah kan orang nggak mau lagi itu. Iya, orang sekarang juga bisa beli tiket online kalau nggak ada ya pengumuman. Ya udah, mereka nggak. Tapi kalau ada mungkin lebih dari itu Iya. dan melampaui target-target sebelumnya. Nah, secara Hari umum satu ya. itu Secara umum dari 85 juta, berapa persen yang lewat darat, dan lewat darat mana yang berapa persen kereta, angkutan umum, bus itu, kemudian mobil pribadi dan motor juga. Ya. Jadi kalau secara umum ya dari 85 juta itu 47% itu yang menggunakan mobil pribadi dan motor. 47%. Kalau mobil dan motor. mobil dan motor. Kalau itu dipisahkan lagi, kalau mobil dan motor dipisahkan lagi, banyak 23 sama 47 dia itu mobil lebih banyak. Lebih banyak mobil. 24 sama 23 kalau nggak salah. Oke. Nah, sisanya bus. Bus ya. Bus itu kira-kira 10%. 10%. Bus itu bus umum atau ada juga bus swasta yang memang Iya, ada bus umum, ada bus swasta. Bus swasta Jadi yang udah memang dari perusahaan. 57%. Sisanya baru menggunakan yang lain. 57% itu maksudnya bus umum. Sebenarnya bis itu swasta rata-rata, Pak. Kalaupun ada yang punya pemerintah, ya Damri pun sebenarnya pastinya swasta, komersial itu. Tapi memang kita juga ada mudik gratis ya, mudik gratis, mereka mudik, motornya juga gratis, ada di darat, ada di laut. Maksud saya mudik gratis itu. Mudik gratis berapa persen kontribusinya, Pak? Kira-kira 5% lah. 5%. Lumayan ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Itu banyak BUMN ya? Atau swasta juga banyak ya? Oh, Kementerian Perhubungan udah mulai banyak. Banyak. BUMN ada, polisi ada Pak, Polisi ada DKI juga. ada, swasta juga ada gitu. Ya. Pemirsa, nanti kita masuk sesi terakhir, sesi ketiga tentang bagaimana arus balik. Ada mudik, ada balik. Dan pemerintah menganjurkan jangan sampai menumpuk di tanggal 7-8 Mei. Karena pemerintah sudah memberikan waktu libur mulai dari hari Kamis, Jumat ya. Dengan maksud supaya orang bisa mudik mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Untuk membahasnya setelah jeda berikut. Sama saya dalam perbincangan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya. Pak Menteri, ini ada arus mudik, arus balik. Tapi tadi surprise, data dari Pak Menteri, ini kan hari kedua Lebaran ya, itu kemarin malah mudik tertinggi. Ya. Itu jangan-jangan arus baliknya malah tidak sesuai dengan harapan, bagaimana? Hari H itu memang sudah kita duga sebenarnya. Sudah diprediksi ya? Kita udah duga bahwa ini dengan kita memberikan tekanan bahwa 3 hari itu puncak, tapi ini lebih tinggi dari dugaan kita. Dugaan ya. Karena orang berpikir yang sama, oh orang sudah mudik pasti setelah sholat itu sepi jalan. Sepi jalannya, rame Pak. Ternyata ramai kan? Rame, gitu. Jadi jasa marga itu terkaget gitu ya, terus ya konsolidasi ya jalan lancar. Tapi aparat di lapangan siap kan, udah mengantisipasi. Siap, Pak. Tapi memang Lebaran kan sudah tidak one way lagi. Yang kita terapkan tinggal bolehnya kontraflow, karena kita tidak pernah mengumumkan one way pada saat Lebaran. Tapi alhamdulillah bisa jalan dengan Bisa baik. jalan ya. Ya. Nah sekarang bagaimana mengantisipasi arus balik? Nah, arus balik ini sebenarnya potret dari mudik ini sendiri. Kita balik gitu ya. Tapi memang ada obstacle yang permanen.
ya. Katakanlah di arus balik dari Semarang menuju ke Jakarta. Kita tahu kan ini COVID 2 tahun. Pasti rest area itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Bahkan mungkin ada yang tutup sebagian gitu. Nah, di situ adalah satu kelemahan. Kita memang sudah berusaha merecover dengan nambah toilet, fasilitas, memberikan makanan dengan harga yang bulat, pembayaran langsung dan sebagainya. Ini merupakan secara tradisional merupakan satu kelemahan bagi arus balik yang tidak terjadi pada arus balik. Karena bayangkan pada saat arus balik ini mungkin dari Surabaya. Bayangkan Surabaya sampai ke Semarang itu sudah kira-kira 5-6 jam. Sampai ke titik tengah-tengah itu hampir 10 jam. Letih sekali. Nah, kita diskusi. Kita diskusi udah 2 kali nih Pak. Internal se-Indonesia saya kumpulkan. Hari pertama jam 12, makan siang terus kita diskusi. Iya. Terus tadi malam kita dengan Pak Menko PMK diskusi tentang ini. Salah satu format yang akan kita usulkan, tapi ini belum difinalkan oleh Polri karena final itu Polri yang akan ya kita jalanin. Kita membuat rekayasa kelima. Apa rekayasa kelima? Yaitu memberikan satu kesempatan, ya, tetapi membelokkan pergerakan yang dari Semarang ke kota-kota di utara Jawa. Iya. Di sana ada Batang, ada Kendal, ya, ada Pekalongan, ada Tegal, ada Brebes, ada Cirebon, Iya. masuk di sana. Sambil menunggu ini agak kosong, baru mereka boleh masuk. Nah, maksudnya memang kalau ini dilepas tanpa rekayasa ini, saya khawatir bahwa tahun ini kita mungkin berat untuk melakukan manajemen rekayasa. Event itu sudah one way. Nah, dengan masuk ke kota, banyak manfaatnya. Bagi pemudik sendiri, mereka bisa rest. Itu di Brebes, Pak. Kemarin saya datang ketemu Bupati, Dandim, Kapolres. Pak, kami siapkan kantor Bupati. Untuk Istirahat. istirahat. Oke. Saya siapkan kecamatan, Polres, ya, bahkan sampai ke Polsek disiapin. Jadi kantor-kantor disiapin. Nah, bayangkan kalau format Brebes ini, saya himbau juga ya, kabupatennya yang bagus. Mereka yang katakanlah uangnya tidak terlalu banyak, nggak perlu ke restoran, bisa ke sana, bisa mandi, ya kan, bisa duduk. Tapi makanan sendiri. Makan sendiri. Makan sendiri. Makan kan bisa bawa pop mie apa gitu ya, bisa. Nah, ini belum difinalkan. Mungkin 1-2 hari ini setelah kita diskusi dengan Kakor Lantas. Satu lagi, kami berkoordinasi dengan Pak Menko PMK dan Pak Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kan kita tahu bahwa anak-anak ini kan senang sekali kalau ketemu kakek ya kayak begitu ya. Benar. Dan dia harus pulang walaupun orang tuanya masih cuti gitu. Jadi hari sudah diputuskan sampai tanggal 12. Itu boleh daring. Beberapa kota ya yang sudah menyampaikan itu ada Depok, ada Bekasi, ada Kota Bogor, Kabupaten Bogor sudah. Ya, kita tinggal nunggu Tangerang sama DKI untuk memperbolehkan daring karena pemerintah pusat hanya mengimbau, Pemda yang memutuskan gitu. Nah, ini katakanlah jangan 100%, 30% saja. Mereka mengikuti ini, maka tekanan terhadap tanggal 7-8 itu berkurang. Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Nadiem, Pak Nadiem, jangan diwajibkan. Nggak boleh kita wajib. Sekolahnya nggak punya kewibawaan. Kita berikan keleluasaan bagi mereka. Iya. Dan saya bilang, saya bukan mau 100%. 20% pun memberikan sumbangan. Dan tidak membuat masyarakat dan anak-anak merasa bersalah. Kan? Iya. Jadi ini satu
konsep yang kita kembangkan dan kami komunikasikan gitu. Jadi diskusi, nggak sekali itu ngomongnya. Karena Oke. Ya, kemudian itu mudik nyaman ya, mudik nyaman dan balik nyaman sesuai amanat Presiden. Itu tadi dikatakan ini rekayasa lalu lintas, ada satu arah ganjil genap. Kemudian yang diingatkan adalah di rest area jangan sampai ada tes COVID. Itu bagaimana? Karena kalau tes COVID ternyata positif kan dia gimana, harus balik lagi itu gimana? Jadi kemarin yang gimana? kita lakukan begini, kita tes dan kita sediakan vaksin. Jadi orang itu yang baru 1 kali jadi 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali. Betul. Jadi menambah imunitas. Mereka yang memang sudah booster. Untuk terutama yang di 3 matra ya. Sedangkan darat kita random lah. Random. Kalau belum ya lakukan. Random untuk ngecek sudah 2 kali vaksin ya? Iya, 2 kali atau 1 kali atau 2 kali. 2 kali ya. Jadi kalau sudah vaksin jalan, tapi tidak ada tes untuk antigen, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Dengan itu orang tidak balik lagi. Jadi mudiknya nyaman ya. Nyaman. Jadi orang tidak merasa tertekan ya. Tidak Jadi semua merasa pemudik happy semua kemarin. Tapi di benak Pak Menteri ini ada kekhawatiran nggak ada ledakan COVID seperti yang terjadi 2021? Pasti kali ada. ini. Pasti ada. Jadi kami kemana-mana selalu kita minta prokes ya. Selalu kita minta adanya vaksin. Kita bagi masker. Jadi itu bagian dari upaya menenangkan kekhawatiran kita. Paling tidak pemudik itu pakai masker semua ya, pakai masker. Paling pakai masker dan juga jangan berkerumun ya. Kemudian apa imbauan Menteri bagi pemudik agar kembali ke Jakarta, arus balik itu tidak menumpuk 4, 5, 6, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kalau Sabtu, Minggu 7, 8 dikhawatirkan dia meledak kan itu. Ya. Ini bagaimana imbauan Pak Menteri? Ya kalau saya yang ideal mudik itu 45. Idealnya 45. Balik, harus balik 45. Baliknya 45. Mau lama dikit tanggal 6 boleh lah. Tanggal 6. Tapi bagaimana yang baru mudik kemarin? Ya? Baru mudik kemarin. Lumayan kan udah 5 hari kan lumayan tuh. Ya kalau kemarin kan Yang hari H kemarin, yang pas hari kemarin tanggal 2 itu baru mudik. Iya, 2, 3, 4, 5, 6, 4 hari. 6. Oke, ya, tanggal Cukup 7. Cukup ya. Iya. Nah, ini kalau arus balik, kekhawatiran itu masih sama ketika mereka mudik atau ada perbedaan tuh? Mungkin sekarang lebih yakin ya kita karena format 4 rekayasa ini sudah kita buktikan manjur. Gitu. Dengan format ini insya Allah kita dapat mengendalikan. Makanya beberapa yang saya tambahkan tadi berkaitan dengan rekayasa untuk mampir di kota-kota di pantai utara dan menambah pelabuhan, itu adalah satu rekayasa tambahan yang mestinya dengan adanya rekayasa tambahan itu volumenya menurun sehingga visi rasio itu menurun, kurang dari 8. Ya. Kemudian bagi mereka yang bekerja di sektor informal, ada informasi bahwa mereka justru berlibur itu setelah hari ini. Jadi mulai balik besok. Itu ada dalam pemantauan atau gimana? Kalau dari survei kita memang ada, tapi jumlahnya itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Dan mereka itu kita lah dalam kantor, dalam rumah tangga kan kita atur. Kamu libur di sini, kamu libur di sini, sehingga mereka tuh spreading sampai 1 bulan. Jadi nggak terjadi satu lonjakan. Kemudian soal kecelakaan, tahun ini bagaimana dibanding dengan tahun sebelumnya? Kecelakaan Secara lalu lintas? umum kecelakaan lebih rendah, tapi angkanya saya belum confirm. Lebih rendah ya? Confirm ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini hari-hari ke depan ini kan yang biasanya kecelakaan yang besar itu bis wisata. Bis wisata itu banyak orangnya ya kalau satu kali kejadian. Nah itu memang kita agak ketat dengan kerjasama dengan Polri dan Dishub daerah,
harus dilakukan rem check. Dan kita lakukan law enforcement, terpaksa kalau itu. Kalau itu putar balik. Karena itu berkaitan dengan keselamatan ya. Jadi bus yang tidak ada rem check ternyata jalan dan kita ketahui itu harus putar balik. Bahkan Pemda, kita dan Polri menyediakan bis untuk mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian pertanyaan masyarakat, karena lihat dari di Malaysia tol gratis, di Indonesia tol tidak gratis karena tol itu haknya korporasi, jasa marga, dan yang mudik tidak hanya orang miskin, banyak orang kaya yang pakai mobil, masa gratis. Tapi bagaimana yang nggak diterapkan toh? Nggak diterapkan gratis. Kemarin mereka yang macet itu selalu lepas dari tol, gitu ya. Oh iya, iya. Jadi tertahan bukan karena di pintu gate, ya, katakanlah di Cipularang, di di Merak, itu mereka tertahan gitu. Jadi sudah di-chart, tapi di gerbang tol sendiri praktis nggak ada. Lancar. Jadi gerbang tol saldonya cukup. Cukup. Saldo cukup semua. Saldo cukup. Nah, benar memang dengan saldo yang kurang itu mengakibatkan agak sedikit sakrasi. Iya. Tapi relatif di gerbang tol dan tidak ada terjadi kita harus membebaskan. Tapi ada juga yang saldo minus, saldo nggak cukup, ada juga. Ada banyak Kasusnya? sekali. Itu yang menyebabkan agak tersendat. Pak Menteri setuju nggak kalau gratis tuh? Artinya dalam hitung-hitungannya. Jadi gini Pak, kita memang harus memberikan suatu balancing ya antara kita memberikan pada masyarakat dan kita memberikan hak pada korporasi. Ya, karena kalau korporasi sampai dia kolaps ya, saya pikir kita juga dalam kerugian juga. Nggak ada yang akan investasi di sini. Jadi ada suatu equilibrium tertentu kita lakukan haknya masyarakat dan bagaimana kita memanage tarif dan upaya memberikan gratis itu gitu. Saya termasuk yang hati-hati. Saya juga orang korporasi bahwa korporasi ini juga memang harus diberikan hak pada mereka dan dengan mereka lah kita bisa punya jalan tol. Kalau nggak ada korporasi nggak ada jalan tol, Pak. Oke, sekarang ini terakhir Pak Menteri bisa mengimbau sekali lagi kepada pemudik kita agar bagaimana balik ke Jakarta nyaman dan sesuai dengan anjuran Presiden jangan menumpuk. Silakan. Ya, anjuran menumpuk saya sangat setuju atau itu satu arahan Presiden yang baik ya. Hindari tanggal 7-8 itu hampir valid lah, jangan dilanggar gitu. Tapi ada lagi kiat-kiat untuk undik balik itu. Para pemudik harus fit ya. Ya, fit. Artinya ya tidurnya cukup lah menjelang. Apalagi pemudik. nyetir sendiri ya. Apalagi nyetir sendiri gitu ya. Yang kedua ya siapkan tadi kartu tol yang cukup. Nanti jangan kaget kalau nanti katakanlah pas di Brebes ternyata agak macet, kita belokkan di kota Brebes. Bisa beli telur asin di sana. Bisa belanja ya. Belanja ya. Dan satu lagi bagi mereka yang dari Sumatera juga jangan kaget bahwa mereka punya alternatif di Panjang. Jadi kalau jumlah daripada Bangkahuni itu melampaui, kita akan drop ke Panjang. Dan koordinasi untuk arus balik ini sudah bagus ya dengan Polri, Jasa Marga. Ya. Tadi malam kami sudah rapat dengan Pak Menko PMK. Ya tadi kita nggak sebut Jasara Harja juga ya. Karena Jasara Harja terlibat ya karena ya CSR-nya bisa memberikan sembako, bisa memberikan masker dan memberikan confidence juga bahwa asuransi dijamin akan dibayar. Menarik sekali Pak Menteri, tetap bugar ya. Insya Allah. Walaupun pada Maret 2020 Pak Menteri terkena ya. Tapi sekarang udah fit lagi tiap hari ke lapangan ya. Iya, betul. Mudah-mudahan saya terus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Interview dengan Berita Satu. Terima kasih Pak Primus. Semoga Tuhan memberikan jalan pada kita. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Intinya bahwa mudik kali ini relatif
aman dan nyaman. Para pemudik merasa kenyamanan itu dan diharapkan arus balik juga aman dan nyaman. Dan ini sangat diharapkan kerjasama dari pemakai jalan bagi mereka yang balik ke Jakarta, bagi warga. Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga, dan instansi terkait lainnya sudah bekerja optimal. Mereka tidak libur, mereka tetap bekerja. Tapi suksesnya sangat tergantung pada kita sebagai penumpang, pemakai jalan, pada driver. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker karena COVID belum selesai. Sampai jumpa di special dialog berikutnya. Terima kasih Pak Menteri.